Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Iwayan Eka Suryawan, NIM 22055311153. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tahap-tahap dan fase transformasi dalam sistem besi karbon. Dosen pengampu Prof. Dr. Djokordo Budi Tirta India STMT. Di sini saya mengambil referensi materi ini dari buku judul Science of Engineering Material yang ditulis oleh Manas Chandra. Langsung saja ke materi. Pengantar. Sistem besi karbon telah menerima banyak studi terperinci karena sangat penting dalam rekayasa karbon besi atau lebih tepatnya besi-besi karbida. Fase diagram equilibrium bukanlah diagram equilibrium yang benar karena senyawa antara besi karbida atau Fe3C bukanlah sebuah fase keseimbangan. Diagram equilibrium besi-besi karbida. Hubungan fase yang ada dari sistem besi-besi karbida biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase kandungan karbon karena hanya diplot untuk kandungan karbon atau berat dalam persen, kurang dari 6,69% yang sesuai dengan komposisi karbida atau Fe3C yang disebut semenit. Di contoh gambar yang di bawah. Mengacu pada diagram maka akan terlihat bahwa kurva ABCD adalah liquidus line. Di atas garis ini hanya ada fase cair dari besi cair yang mengandung karbon terlarut. Kurva AEFGCH adalah garis solidus di mana semua komposisi besi dan karbon padat. Daerah antara kedua garis ini mewakili medan dua fase padat dan cair. Diagram karbida, besi-besi dicirikan oleh tiga garis berolok EFB, GCH, dan GKL. Masing-masing mewakili reaksi isotermal yang melibatkan tiga fase dan terjadi pada titik invarian atau suhu dan komposisi tetap pada diagram equilibrium. Di contoh gambar di bawah. Semen atau karbida besi adalah senyawa intermetalik dengan komposisi Fe3C yang mengandung karbon 6,69%. Ini tidak menandakan bagaimanapun bahwa semen terdiri dari molekul Fe3C, tetapi ini berarti bahwa isi kristal mengandung atom besi dan karbon dengan perbandingan 3:1. Mutiara adalah campuran eutectoid yang mengandung karbon 0,8% dan terbentuk pada suhu eutectoid 727% derajat Celcius pada pendinginan yang sangat lambat 2,3, terdiri dari piring alternatif sementit dan ferit dan dengan ferit menjadi fase kontinu. Karena ferit dan sementit memiliki kepadatan yang hampir sama atau 7,86 dan 7,4 gram atau 3 cm masing-masing. Lebar ferit lamelar dan sementit dalam perlit kira-kira dalam perbandingan 7:1. Ledeburite adalah campuran eutektik yang mengandung karbon 4,3% dan terbentuk pada 1148 derajat Celcius. Ini adalah campuran austenit dan sementit. Jumlah relatifnya dapat ditemukan dengan menerapkan aturan luas pada garis GCH. Diagram waktu suhu transformasi. Informasi semacam ini yang sangat penting secara praktis dapat diturunkan dari diagram IT atau isothermal transformasi.
yang bukan merupakan diagram equilibrium namun tetap merupakan bentuk diagram fasa. Nama lain dari diagram yang sama adalah diagram TTT atau Time Temperature Transformation, kurva C, kurva S, kurva atau Bain. Data yang diperlukan untuk membuat diagram IT diperoleh dari percobaan transformasi isotermal yang melibatkan perlakuan bit dan pemeriksaan metalografi sampel individu dari baja tertentu. Metode ini paling mudah dijelaskan untuk kasus baja komposisi eutectoid atau 0,77% karbon, karena tidak ada unsur proeutectoid dalam mikrostruktur di gambar yang di bawah ini. Pembentukan isotermal bainit struktur ini terjadi pada diagram IT di bawah sekitar 550 derajat Celcius, antara kira-kira 550 derajat Celcius dan 230 derajat Celcius. Transformasi isotermal hasil baja eutectoid menghasilkan pembentuk agregat baru ferrit dan karbida gelap dengan ferritnya membentuk fase selanjutan. Struktur ini disebut bainit atau dinamai sesuai dengan huruf E.C.Bain. Pembentukan martensit. Transformasi martensit adalah transformasi yang kurang difusi 6,7 dan tidak melibatkan perubahan komposisi. Karena difusi tidak diperlukan, martensit dapat terbentuk pada suhu rendah. Transformasi martensit sangat berbeda dari transformasi ferrit dan bainit. Karakteristik gas transformasi martensit adalah: yang pertama, transformasi difusi lebih sedikit, akibatnya tidak tergantung waktu dan tidak terjadi perubahan komposisi. Transformasi terjadi dengan mekanisme geser dan hampir seketika tanpa nukleasi dan pertumbuhan. Dengan volume kecil, austenit tiba-tiba mengubah struktur kristal dengan kombinasi dua aksi geser. Yang kedua, transformasi adalah atermal, yang berarti bahwa proporsi austenit yang berubah menjadi martensit hanya bergantung pada suhu yang didinginkan dan tidak pada jumlah waktu di mana gas tersebut ditahan pada suhu tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi diagram IT. Posisi kurva pada diagram IT dapat diubah dengan memvariasikan dua faktor, yaitu komposisi kimia dan ukuran butiran austenitik. Efek penambahan karbon dan sebagian elemen paduan lainnya pada baja pada umumnya menunda dimulainya transformasi dan untuk meningkatkan waktu penyelesaiannya, setidaknya pada suhu di atas atau di daerah diagram. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya tutup dengan Paramu Santi. Om Santi.